I think it's just very. I think Abang has a very way of apa ya? Ada. I don't know if it's like a manipulative thing, but it's a good manipulation because. Oh, yang digelar untuk publik massal jadi, itu ya? Iya, jadi it was I'm not a Nepo baby. Yeah. Buat yang udah nonton seriesnya Joko Anwar, Nightmares and Daydreams, pasti udah lihat dong aktingnya Amy Saras. Dia tuh di episode 4 yang barengan Lukman Sardi, kalau kalian semua ingat ya, dimana lo jadi istrinya salah satu karakter antagonis di situ ya. Tapi sebelum kita lanjut di situ, mungkin netizen tuh banyak yang belum tahu gimana sih awal karir lo yang awalnya tuh bergerak dari teater musikal. Ceritain dong. Jadi teater musikal langsung udah hai. Jadi teater musikal yang pertama kali pengalaman gue adalah di New York off Broadway. It was Miss Saigon, and then gue sempat menjadi understudy Gigi dan juga ensemble cast. Jadi itu salah satu yang profesional. Tapi sebelumnya gue tuh udah main musikal juga dalam ketika gue waktu kuliah, waktu gue SMA. So I spent most of my time in New York, and dari situ sih semua gue belajar acting, belajar nyanyi dan dancing, jadi satu kesatuan, dan gimana gue bisa menjadi di sini dan terus belajar terus. Nah, boleh ceritain nggak tentang pengalaman musikal, bedanya apa sih? Kan di sini kan lo juga main on rope, juga lo main ya musikal on rope di sini ya kan? Itu, nah, ya kan di Indonesia ya. Itu on rope, sutradara Joko Anwar juga ya kan? Nah, bedanya apa sih sama waktu lo main musikal di New York sama di Indonesia, itu gimana sih dari perbedaan preparation dan productionnya? Apakah ada perbedaan yang signifikan? Yang pasti sih karena kalau di industri di Indonesia kan teater musikal baru berkembang kan. While in New York, it's New York City, Broadway, musical theater itu udah satu kesatuan, udah menjadi budaya bagian dari industri mereka gitu kan. So it was already developed. Jadi memang prosesnya juga audition tuh cukup ketat juga kan. Nah kalau misalnya waktu gue tuh on rope tuh 2010, so itu kan baru mulai banget kan. Jadi dan waktu itu belum banyak. Untuk audisi sih ya mirip ya, tetap harus ada nyanyinya, ada dancingnya, terus juga ada actingnya, sama sih prosesnya. Cuma kalau misalnya yang di New York itu kadang harus nunggu berapa bulan untuk callbacknya, terus nanti ada callback lagi, terus nanti belum dance numbernya, terus belum lagi nanti baru readingnya. Untuk mentalitinya juga pastinya tentunya beda kan, budayanya juga beda gitu. Dan waktu itu juga baru pertama kali ketemu sama abang gitu kan, Bang Joko, sebuah kesempatan yang, dan gue tuh bener-bener audisi yang daftar dari yang kayak waktu itu Twitter. Oh, yang digelar untuk publik massal jadi, itu ya? Iya, jadi it was I'm not a Nepo baby. Nggak Nepo baby gue gitu. Jadi emang beneran gue I have gue isi formnya, open audition, gue bener-bener ngikutin castingnya, ngikutin auditionnya, and terus itulah kesempatan profesional pertama gue waktu di Indonesia. Oh my god, thank you. Nah terus kan udah tuh ya balik ke Jakarta, terus mulai teater ya, teater on rope, terus ke film. Gimana sih ceritanya sampai akhirnya lo bisa berkarir di industri film? Sama nanti sebutin ya judul-judul film yang lu udah pernah main. In case everyone KMDB nggak tahu. Gaya banget. Padahal belum di-update juga IMDb-nya. Yang pasti I'm very very thankful and appreciative juga karena mendapatkan kesempatan itu kan. Kan dari awal mulanya pasti dari teater musikal, dari on rope, dan di situ ketemu banyak sekali dari orang-orang di film industry and then the music industry. So that's gonna come later. But pengalaman pertama gue ketemu sama Nia Dinata, and then what is it? It was just like a cameo. Waktu itu kan pertama kali kayak kamu ikutan ya, and it was just so great karena kan pertama kali syuting gitu, nggak pernah di Indonesia. Terus waktu itu arisan 2, jadi oke ya udah deh, I'll take this opportunity gitu kan. Dari situ mulai
I take like short film, terus juga indie production waktu itu kayak student film yang indie banget, and then it leads to series, terus juga film, and then gitu. Terus sebutin dong judul-judul ya yang pernah lo mainin. Oh my god, apa aja ya? Yang terakhir sih ya, kalau feature film gue sempat selibet dari news anchor di Pengabdi Setan yang kedua, Communion. Gak hawat, kayak beda banget gitu kan. Terus sempat mantan-mantan. Kemudian ada Bridezilla, itu komedi juga tuh lucu banget. And then for series waktu itu sempat Half Worlds. Actually that was actually my big break. Itu di Netflix juga ya? No, that was HBO. Oh, HBO. I mean HBO Asia. That was like the first. It was directed by Bang Joko Anwar juga, and then that was actually like a series yang it was international, and then it was like belum banyak juga kan ya like streaming platform yang nge-produce langsung for original story. So Half Worlds was like actually pretty cool. Jadi awal mula yang bener-bener yang I think that was like also a turning point. Kemudian yang terakhir juga Nightmares and Daydreams, right, on Netflix. Udah nonton belum episode 4 The Encounter. Gue jadi istrinya Rifnu. And then I think that's what I remember. I think another HBO was like Folklore juga, itu juga satu episode juga. And then ada series komedi juga, drama komedi judulnya Turn On. And then sempet juga kayak I did The World of Dr. Boyke. It was also fun juga because it was like one episode. So menurut gue kayak I take all different kind of roles biar gue bisa explore, and then of course it's for like experience. So far so that's kayaknya so far itu yang gue inget ya. But go to my IMDb, Amy Saras. That's my films there. Proud to say. Nah, yang gue lihat nih ya, si Bang Joko Anwar kan kalau udah nyaman sama the cast atau sama semua pendukung-pendukung di project dan film-filmnya kan pasti sering banget nih akan repeat order kan dengan the cast and orang-orang yang bekerja di balik production semua project-projectnya. Nah ini yang gue notice lu diajak-ajak lagi nih, udah main film, abis itu soundtrack, tapi untuk soundtrack ntar ya kita bahas belakangan ya. Nah, gimana sih pengalamannya kerja sama Joko Anwar? Kan kayaknya banyak orang yang pengen banget untuk bisa main di filmnya Joko Anwar. Boleh di-share gak pengalaman lu selama ini? Kayaknya itu memang momen ya, timing, dan pasti muse-nya abang sekarang banyak banget, dan pasti kan regenerasi. Jadi udah mulai gak cuman gue doang, atau udah mulai ada pemain-pemain baru lagi yang akan menjadi muse atau yang akan menjadi langganan repeat ordernya. I think it was a moment. I think it was about timing, kesempatan. Mungkin karena I was very fortunate juga and very lucky that I was in ONROP kan, karena berawal mulainya dari situ. Jadi dan gue juga belajar acting banget, how to act ya di in Indonesian cinema. Belajar actingnya dari situ gitu kan, dari the core of everything ketika gue di ONROP. And I was like, oh okay, this is a different way untuk mendalami karakter gitu. Jadi gue banyak belajar banget yang waktu itu gue kayak nggak pernah gue gali kan. And then I think he's just I think abang has a very way of ada, I don't know if it's like a manipulative thing, but it's a good manipulation because somehow dia bisa menaruh kayak okay, bukan lo harus begini gitu, kamu harus begini ke karakternya, tapi he has a way of okay, karakternya begini, so what would you, kayak menjelaskan satu situasinya secara it's calming and then you don't feel nervous. So I think that's one point yang gue rasa kayak we can get anxious gitu kan, we can get intimidated, itu udah pasti gitu. And then ntar gimana ya, gue harus jalan. And then one thing that he told me is like be vulnerable gitu kan. And then I was like vulnerable, and I didn't know what vulnerable was until I knew about acting, and that's a story for later. But jadi gue merasa okay, nggak merasa I'm being told to, nggak merasa kayak lo harus melakukan A, B, tapi tetap dibikin nyaman and you can explore, but
ada poinnya dan akhirnya ada tujuannya untuk menggambarkan karakternya gitu on what he wanted. So. Oke. Kalau aktris atau aktor favorit lo siapa aja sih? Terus pinginnya tuh lo bisa main film sama siapa? Oh my god. Yang lokal sama internasional ya? Yang lo suka? Oh my god, banyak banget. Jadi kalau perempuan aku masih, walaupun belum pernah ketemu, belum pernah satu scene, tapi sama Mbak Ina Febrianti. Like we were in the always pasti satu production tapi nggak pernah satu scene. So I would love to. Of course, kayaknya semua gue pengen main. Tapi yang penasaran yang kadang-kadang, kita satu production and then nggak pernah. So I'm a huge fan of Mbak Ina and I think she's so gorgeous. Dan dia, oh my god, it's a whole packet of like gorgeous but full of mystery and then very effortless. Kalau a man actor, I would say I think it's really tough. I like Doni Alamsyah. I think he has a way. He is a very charm, kayak apa ya, kayak menarik aja gitu. Iya, karakternya juga kuat banget sih itu. Yeah. And then I mean of course kalau misalnya we're talking about senior actresses, gue mau semua. You know, I mean who doesn't want to gitu kan. Tapi I'm making like sense gitu kan. So I think those are the two yang selalu gue kepikiran kayak oh my god, like if I would to do like a scene atau nggak bisa acting bareng. And then what was the other question? Oh my god, it's starting like I think it's the vitamin ya. Yang internasionalnya. Oh my god, international. Who wouldn't want Kate Blanchett sih, gila. Gue gak kebayang sih kalau misalnya aktif sama Kate Blanchett gimana. Kayak seru gitu. Meryl Streep, who wouldn't wanna. Ya sih. Cowoknya siapa cowoknya? Gue main Brad Pitt boleh gak sih? My god, he's so hot. Like oh my god, orang boleh ngomong apapun kayak whatever, he's just so hot. Like yeah. And I would want to say kayak so far I can think of Brad Pitt because gara-gara kemarin tuh cover majalah baru masih GQ ya, yang sama George Clooney. George Clooney gak suka? No, I think it's so I mean not my type. Like I think Brad Pitt tuh kayak karena mungkin gue grow up dari 90-an gue melihat dia dari Thelma and Louise, terus kayak di Mr. and Mrs. Smith, dan gila sih dia tuh. And then the thing is like now it's very rare to see kayak kalau back days in the Hollywood era, golden era gitu kan, yang muda-muda tuh maksudnya waktu they have presence of like the look tapi juga actingnya juga bagus gitu. Nah Brad Pitt I think he has like he's a Brad but like yeah, I can't think of anybody like those are the ones I can think of right now. Prit, aduh pertanyaannya selalu begini deh kayak aktris tidak kayak banyak banget gitu. I mean right now it's who? I mean I would love to act with like all the French actresses too. Ya, gitu. Nah, selain main film, nyanyi kan juga Amy Saras, of course. Nah, udah punya album judulnya Swingin' Amy. Coba dong ceritain tentang album itu. Music. It's very jazz banget loh album itu. And then thanks to you for giving me an opportunity to play it at the radio at the time. Swingin' Amy waktu itu sih karena nggak beda jauh dari waktu gue dari On Rob kan. And then I met so many talented musicians gitu yang mengerti dengan konsep yang gue pingin kan. Waktu itu gue pengen I want something yang kayak 90s zaman dulu tuh, swing jazz swing revival. Yang zaman-zaman kalau kita nonton The Mask, kita nonton waktu itu ada lagunya Brian Setzer Orchestra, terus Roger Rabbit, Jessica Rabbit. Gue inget banget nih, kok ada kayak seru banget ya lah musiknya, kayak it's so lively, you know, it's big band. Terus gue bilang apaan sih, what is this, like a swing music. Terus gue mikir gue inget kayak I want to do something like that. Terus, but at the same time, I want to have my musical, my Broadway, my show tunes vibe untuk masuk ke dalam Swingin' Amy ini gitu. And then at the same time, gue lagi juga terekspos pada zaman itu tuh lagu-lagu Indonesia lama.
irama Nusantara. Ketika waktu itu orang-orang belum ngulik, belum ada yang apaan sih dengerin lagu Lilis Suryani gitu kan, Julius Viole, terus of course kita tahu dong Bing Slamet. So yang penyanyi kayak lo dengerin apa sih, gue mendengarkan. Jadi makanya di situ pada saat itu gue lagi terekspos di genre itu, dan itulah mereka, genre inilah yang memanggil gue. And then I was like, okay, swing and aiming. Why not make something, it's a swing music. Pada zaman itu juga 90s, there was Harry Connick Jr. And then there's also, abis itu Michael Bublé. Gue bilang, okay, let's mix swing. And then let's mix a little bit with my musical theater and Broadway and show tunes. And then makanya terakhirlah Swing and Amy dengan lirik, kombinasi lirik dari gue juga, terus ada Agina Rotama yang memproduce the album. Oke. Yeah, it's not that jazz actually. It's very playful. Kalau compare tuh yang jazz banget yang itu lumayan masih dipahami sih. Right. Tapi buat penikmat musik pop komersil pasti itu menganggapnya udah jazz banget. Sebenarnya itu jazz tahun berapa sih referensi lo itu? Gue 1940-an 50-an big band yang pasti Glenn Miller, Benny Goodman. Terus tadi gue bilang 90-an a little bit of like there's some Brian Setzer over there, Big Bad, Voodoo Daddy. Karena again inspirasi gue dari musik-musik The Mask and then Roger Rabbit. Karena dua film gak tau gue suka aja kayak ini kok gue suka ya, even from karena ke tahun 40-an itu swing music it's popnya pada era itu. Jadi gue mikirkan okay, gimana gue bikin it's a little bit of a party song. So it's a dance song. Jadi gue suka sih era-era itu. Gak tau kenapa it's I feel like I was born in that era. Oke. Nah sekarang masuk ke soundtrack film Pengabdi Setan ya, yang sangat ikonik itu, Kelam Malam itu, yang ada di satu scene itu yang kita semua tidak akan pernah lupa itu. Boleh ceritain gak sih pengalaman berkesan di balik lagu itu? Itu sebuah ketidaksengajaan banget, dan gila gue berterima kasih banget sama semua yang dengerin sampai sekarang tuh masih nge-tag gue di TikTok gue itu. Ngiseng banget bikin video, oh my god. And Kelam Malam itu sebenarnya gue tuh suka banget ngisi soundtrack film kan. I mean itu kan udah lagu keberapa di kerja sama dengan Bang Joko Anwar untuk film-filmnya, dan bukan pertama kalinya untuk ngisi soundtrack. Jadi again gue suka banget Indonesia lama, irama Nusantara, lagu-lagu Indonesia tahun 50 60 tuh kayak nyanyi tuh kayak halo kudambakan gitu kan, kayak kudambakan dirinya hadir dalam hidupku gitu kan. Maksudnya kayak lo kayak ngomong kayak sans cerita. Oke, fine. Jadi ketika gue diajakin project mau nggak ngisi soundtrack, oke. Film apa? Film horor. Horornya apa? Nggak boleh tahu, confidential, so I don't know. Gitu. Sama sekali nggak tahu scene-nya apa, gue nggak tahu tentang apa. Dan ini liriknya yang nulis Bang Joko Anwar. Pas gue denger musik sama liriknya, oke. Ya anggap aja kayak lo tahun 50-an 60-an ya, oke, fine. Terus gue nyanyiin ya gue nyanyi aja gitu, nggak ada kayak ini anggap aja lo nyanyiin ini, jadi cuman kasih tahu. Jadi ceritanya ini lagunya dari karakter ini, lagu hitsnya ibu, tapi nggak dikasih tahu ibu itu siapa. Jadi oke untuk karakternya. Ya udah nyanyi pas waktu itu di take pas bulan puasa, jadi setan-setan juga udah pada diikat kan ya Nek gitu. Jadi gue juga nggak serem, gue matiin lampunya. Tiba-tiba kan ya udah oke, bagus banget ya lagunya gitu, lagu romantis. Gue pun juga oh my god, such a beautiful song. Gue bilang itu suara gue banget tuh. Dah pas hasilnya itu kan udah mulai teasernya keluar, terus ada premiere. Oke, gue dengerin nih sebelum, dan gue baru dapat undangannya. Gue ingat banget tuh, gue baru dapat undangan premiernya, terus gue baru dapat final like the master of the song. Gue dengerin berulang-ulang, just in case gue nanti kayak gue udah, I think it's a small manifestation ya. Don't underestimate. Lo ngebayangin, gue jangan-jangan nanti kalau takutnya gue harus nyanyi live gitu kan. Tau gak, gue dengerin berulang-ulang, padahal gue udah nge-refresh handphone gue, terus tiba-tiba yang keluar Kelam Malam lagi, yang keluar Kelam Malam lagi. Waduh.
Dan itu gue inget banget lagi gelap-gelapan di apartemen gue. Gue gak tahu hari apa, pokoknya gue kayak oke, kok kenapa seremnya sekarang, nggak pas gue pasrah. Terus gue dikasih tahu orang ketika gila kelam malam, gila kelam malam. Gue nonton filmnya, gue nggak tahu itu scene yang itu, karena gue tutup mata. Aduh, itu scene ikonik sekali. Iya, jadi gue kayak serius. Jadi gue sama ini gue jujur gue belum pernah melihat scene itu lagi until someone gila lagu Sheila. Oke, and I'm very thankful. Dan ketika itu gue baru sadar ya karena orang-orang nge-tag gue di story, dan waktu itu orang-orang ngasih tahu soal kelam malam ya di scene itu. Gue kayak what, gue pada nggak tahu apa-apa dan seru. So ya nggak nyangka sih bakal jadi seviral itu. Tuh kan keren banget kan. Habis ngomongin kelam malam ada yang ngetok kayak nggak bisa gitu, nggak ganggu hidup gue gitu. Gue apapun itu pasti selalu ada sesuatu. Ya kan, tapi kan sesuatu yang baik. Yang baik sih. Berarti ini udah harus di stop berarti kelam malam ngomong kan. Masa lalu yang akan timeless. Nah, gitu. yang gue tahu tuh Amy Saras tuh bagi gue nggak tahu ya, mungkin not for you. Cuman itu kan sebenarnya jazz banget. Terus tiba-tiba muncullah sebuah single Lara nih ya tahun 2022. Pas gue denger ini tuh pop sekali ya. Ini apakah really Amy Saras yang baru atau dia lagi mau explore aja? Atau pengen mengikuti pasarkah atau apa? Menurut gue tuh sangat bukan style Amy. Gimana sih tentang tiba-tiba kenapa akhirnya Lara itu bisa terjadi? It's a very good and tricky question, dan gue mungkin belum menjelaskan dengan detail ya dengan lagu Lara. Jadi ketika gue pengen lagu ballad, karena kalau di swingin Amy dari 10 lagu nggak ada yang ballad. Ya, ada medium tempo paling ya, yang lagu Tidur Untukmu itu juga. Terus gue bilang kok gue nggak pernah ada lagu yang ballad yang showing my skill. And then mungkin seperti kalau from the industry, kok Amy yang dari sini jadi. Sekarang kita lihat Michael Bublé, dia di albumnya he's a crooner, but there is home. Apakah itu beda banget? It's country bahkan. Gue seorang I am a singer, but basic gue adalah teater musikal. Dan Lara menurut gue adalah bagian musikal, like teater musikal di antara semua lagu-lagunya. So dalam sebuah musical theater production pasti ada lagu yang upbeat, and then like ada yang ada upbeat, ada medium, terus tiba-tiba ada gong, the ballad, and then that's like either sebelum lo intermission, terus kayak abis ada turning point yang kayak like before the ending. Nah, jadi gue pengen mengatakan this is the ballad yang gue pengen tunjukkan bahwa it's different than everything. Walaupun mungkin terdengar pop, tapi kalau misalnya seperti itu, kadang nih juga pendengar gue kayak all my fans are like amazing, because gue pun juga nggak nyangka sampai ke situ. So ketika gue bilang gue pengen ballad, gue bilang sama Adhikara is also like he's a jazz crooner, right? He's swing. We can say he's the Michael Bublé of Indo. Gue bilang gue pengen sesuatu yang beda. Jadi when he made that music, gue bilang I want something like a ballad, tapi nggak menghilangkan the other side or the character. Because I was like, ini beda banget ya, but that is my true voice. Terus gue pengen tahu, I wanna be vulnerable. Gue pengen ngomong soal kerentanan hati, bahwa all those music, the swing is maybe hiding my emotion. Yeah, it's about love, it's about stories, it's about sex, it's about desire, passion. What about udah saatnya gue pengen membuka diri gue, and then showing off, this is what I can do with my voice. Waktu itu ada yang bilang, oh my god, setelah gue denger there is, ada yang pernah bilang jazznya ada sedikit sih, like with a little bit of the, kalau didengerin. Terus kedua ada yang bilang waktu itu seperti Stephen Sondheim. So like that song, isn't it great, isn't it rich, la 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 la. I forgot the lyrics, but where are the clowns, gitu kan. We see back in the days Frank Sinatra, he sings like fly me to the moon, New York, New York, and tiba-tiba boom, he sang that even though it wasn't his original song.
So I said, kita nggak bisa mengotak-kotakan, oh she's a jazz singer, kok dulu albumnya swing nggak, and then it was pop. Because as a singer, akhirnya gue melihat, okay, I'm a musical theater actress, I can sing anything. How do I sing the song but make it my own story? Jadi makanya gue bilang, ini saatnya gue bikin Lara, because that is also juga I don't think it was a rebranding, but it was more of like, let's explore the other side of Amy Saras yang gue belum tahu. Dan makanya Lara keluar. Gitu, Brit. Oke. Yeah. Terus kalau speaking of other musicians, siapa sih yang jadi referensi lo, internasional maupun lokal ya? Oh my God. Internasional dulu. Judy Garland. Tetap Gila sih, ya, tetap. Gue, I think kalau nggak gue nonton Wizard of Oz dengan Judy Garland yang menjadi Dorothy, kayaknya I don't think I would fall in love with music or singing. Jadi kayaknya it was just Judy Garland. Kalau popular, of course, Madonna. I mean, gila nih. Sesama Leo ya? Iya. Ya, waktu itu belum tahu Leo juga sih. But I was like, okay. I mean, Madonna, of course. Terus Barbara Streisand even gitu kan, Judy Garland, Barbara Streisand. And of course Frank Sinatra, karena kan juga bokap dengerin lagu-lagunya Frank Sinatra ya, you know, From My Way. Kemudian for jazz, I would say Ella Fitzgerald and then Peggy Lee gitu. Karena they have a little bit of, like they have the bright tapi juga dark, but at the same time sultry. Terus kayaknya kalau nyanyi, it's not only about technical tapi it's about storytelling. Kalau lokalnya siapa? Wah, lokal sih banyak banget sih sekarang sih. I would have to say Afgan I still love, karena he has a combination of sweet tapi juga masculine, suaranya berat. Back of course for the legendary Mbak Anggun. That's also like, it's a very strong character. Gue tuh suka suara-suara yang kayak berat karakter. It's so nice, you know. I say the modern one, Isyana Saraswati ya, gila sih. You got the skill. Lo bisa play around with your range of voices. Right now I like to think of that. Bertiga itu. Gue tapi yang lagu Bilal lagi agak nyangkut juga itu. Niscaya. Pasti kan vibe-nya vibe retro lu juga demen tuh ya, pasti ya. Itu gue suka sih. For that, but I've always like singer yang karakternya strong banget gitu dan berani beda. So I think they're very inspiring juga, karena especially Isyana, karena she did pop and then ternyata backgroundnya just classical soprano. Dan gue nggak, satu yang mungkin gue belum bisa tercapai adalah menyanyikan lagu classical opera. Apa akankah suatu hari nanti? Oh my God, amin. Itu gila, butuh training ekstra. Kebayang gak sih bisa nyanyi Carmen gitu kan, lagu-lagu opera. So I think gila banget bisa lo dari pop terus tapi lo tetap ke opera lagi, and you don't lose that. So I think that's great. So I love all these singers. Dan masih banyak lagi. Banyak lah kalau di Indonesia. Gimana sih, tuh ngejebak bang pertanyaannya. Nah nextnya lo ada lagu-lagu baru apa nih, dan project film apa yang boleh di spill, yang boleh aja lo? Yang boleh ya. Ya ampun, boleh nggak sih tahu ya? Gue nengok sana gitu kan. Kemarin sih baru menyelesaikan satu project syuting untuk sebuah series tapi belum boleh di reveal. Kemudian sekarang sedang dalam sebuah project musikal, teater musikal setelah udah sekian lama. Akhirnya back. Tapi nanti pokoknya semua di follow di Instagram gue. Apa Instagramnya? Amy Saras ya untuk detailnya. Kemarin gue belum lama baru mengeluarkan single kan, Satu Kata Sejuta Makna. Kolaborasi dengan Pak Loka Manya Prawiro yang notabene dengan lagunya Ternyata Aku Makin Cinta. And then so right now sedang berjalan project ini yang karakternya juga I'm so very excited. Ya, ini komedi atau drama? Ditunggu aja deh pokoknya.
Pokoknya it's gue juga it's something different. Hopefully biar gak bosan lah. Cause give the people something that's unpredictable. Yeah, unpredictable gitu. Yes. Nah sekarang sekalian dong gue mau nanya 5 lagu yang lagi sering didengerin Amy Saras. Tapi boleh sambil lihat handphone. Oke. Ya kan ini kan bisa diedit kan ya aja. Wait, hold on a second. Okay, wait. Yang pasti sih karena gue lagi ngulik lagu, so I'm doing this musical, but I cannot show it to you. Sumpah gara-gara filmnya Challenger, gue gara-gara film Challenger gue jadi dengerin lagu I swear I do not know his name. Okay, wait. It's called. Jadi penyanyi namanya Caetano Veloso. Berat ya namanya ya. Aduh ya ampun, bentar. Lagunya adalah judulnya. Tolong dong. Pecado. Ya kan? Kalau nonton Challengers ada scene itu. Kemudian lagi dengerin kemarin I think I'll take my whiskey nih. Hozier. Judul apa ya waktu itu? Do you know the title? Lupa lagi gue juga. Itu gue suka sih. I like a little bit of the now music. Wi-Fi-nya apa ya? Too sweet. Okay. Kemudian Billie Eilish, the whole album gila sih. Tapi gue paling suka si, it's a tough one. Birds of a Feather. No, that's because everybody's listening. I love that. Tapi gue antara Blue sama L'amour de la vie. Lancar. Gitu. Terus 5 lagu ini Indonesia sama Inggris. Iya, Indonesia sama Inggris dong. Oke. Indonesia itu Niscaya Bila, of course. Satu lagi Indonesia tuh kemarin gue lagi dengerin banget. Sumpah Pergi Tanpa Pesan, sorry. Tetap ada. Ya, gue waktu itu kayak yaudah gue puter-puterin aja terus, and then the sad news came. But terus itu kemarin masih terus. Gitu. Ada 5 lagi tapi lebih lebih ajeb-ajeb ya 5 lagi. 2-1. Nah, yang ini nih sekarang dunia radio lagi rame nih ya, gonjang-ganjing diomongin orang. Tapi mereka kan mungkin dengan shifting radio ke digital lagi gonjang-ganjing loh. Di podcast banyak loh orang-orang undang banyak lah punggawa-punggawa penyiar radio untuk diundang ke podcast mereka masing-masing kayak gitu. Nah, cuman netizen juga kan nggak tahu nih ya kalau Amy dulu pernah punya special program di Hard Rock FM ya, namanya The Lady Who Swings, di mana lo tuh menjadi penyiarnya pada saat itu. Boleh dong ceritain tentang pengalaman itu? Terima kasih waktu itu Hard Rock FM udah memberikan kesempatan buat aku. I would have to thank Mas Deddy Koswara yang waktu itu yang membantu juga untuk memasukkan program The Lady Who Swings. And then dia dibantu sama Prita loh dengan musik-musiknya waktu itu. Jadi lagu-lagu yang kayak you're such a genius. I mean like you just get what type of like swing music yang gue inginkan. Jadi The Lady Who Swings sebenarnya waktu itu konsepnya adalah gue pengen kayak program radio pada zamannya kan, memutarkan lagu-lagu kemudian kita ngobrol dengan a public figure, but mostly sebenarnya tadinya pengennya a lot of women kan, makanya The Lady Who Swings. Tapi ternyata The Lady Who Swings itu gue. Jadi The Lady Who Swings that's me because I sing and I sing swing. Makanya The Lady Who Swings. Akhirnya kita the konsepnya adalah dengan memutarkan waktu itu nggak salah sejam ya waktu itu. Iya, sejam. I think sejam special malam show tuh. Di Hard Rock malam seminggu sekali. Kemudian ada produser-produser keren waktu itu yang mencarikan guest ya. Siapa produser Amy saat itu? Oh my god, waktu itu juga awal-awal Dodi ya. Terus kemudian ada Satria juga. Itu yang paling gue ingat sih, Dodi waktu itu. Kemudian ternyata juga perlu shifting juga, ada music director ini Our Lovable Prita yang oh my god, bahkan gue tahu ada genre electro swing tuh gara-gara Prita juga. Oh my god, you learn so many things. That's why you learn so many things through music juga kan.
And then kita ngobrolin tentang musik dengan beberapa musician yang ternyata mereka pun juga mendengarkan jazz. Jadi sebenarnya jazz juga it's actually a very universal music. Sekarang banyak banget loh pop singers ada yang pengen jazz music. So The Lady Who Swings also juga membuat gue juga bisa bereksplorasi dengan yang namanya hosting in a radio show, which I like so much. I still like it. Jadi sebenarnya gue basic awal mulai juga sebenarnya mulai dari radio juga. Cara makanya bisa ke The Lady Who Sings karena udah pernah siaran. Confession number 55 gitu. Jadi senangnya mendapatkan kesempatan untuk bisa mempunyai satu program, finally program radio sendiri ya. And then bisa ngobrol. I love interviewing people more than being interviewed, to be honest. Nah selanjutnya ada ini nggak rencana bikin podcast juga, YouTube atau gimana, Voter? Ada, ya. Mau anybody who wants to sponsor me? Thank you. Call 1-800-VOTTI because we're waiting for the supply of the lighting and the audio and everything. Everybody has been asking, Amy, why don't you just make a podcast? I think it's gonna be about me. No, I'm just kidding. Nggak, gue pengen banget sih, tapi I would love to. Nah, gue tunggu loh. Iya ya. Yeah. Nanti it's gonna be just I think it's just gonna be like ASMR because yeah, I would love that. Thank you so much for having me bring that music corner. Thank you semua yang udah nonton episode ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like dan subscribe dong pastinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.